Dan seperti biasa sebelum kita membaca kitab hikam ada muqaddimah fiqhiyah dengan dibimbing oleh Imam Abi Suja dengan kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang bisa kenal dengan takrib atau Ghayatul Ihti takrib ya. Kita sudah sampai kepada sunnah-sunnah di dalam solat. Sekarang masuk waha'atuha hay'atuha, ada sunnah hay'ah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Seperti sunnah-sunnah di dalam ruku, di dalam sujud dan seterusnya. Namanya sunat hay'ah. Disebutkan di sini hay'atuha 15. Sunnah hay'at ada 15. Khoslatan ada 15 hal, 15 kesunahan. Pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami. Qala Imam Abi Suja rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini. Amin. Raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan. Anda takbiratul ihrami, waktu takbiratul ihram, dan jangan ragu kesunnahannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, bahasanya beliau ra'aitun nabiyya, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbira, yakni membuka salat dengan takbiratul ihram. Fi sholati farafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Hina yukabbir, waktu beliau membaca takbir, waktu Allahu Akbar. Waktu membaca takbir Allahu Akbar, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sampai beliau menjadikan kedua tangan hadwa mankibaih. Kedua tangan maksudnya ini telapak dengan jemarinya, bukan tangan semuanya begini. Hadwa mankibaihi, lurus dengan pundaknya. Hadis sahih, kedua tangannya lurus dengan pundaknya. Wa idza kabbara li ruku'i, waktu takbir untuk rukuk sama. Jadi waktu takbir, waktu ihram Allahu Akbar, hadwa mankibah. Dan hadwa mankibah ini para ulama menjelaskan gimana caranya agar waktu takbir itu tangan kita tuh sama dengan pundak dan dihadapkan ke kiblat. Diperkirakan ini tangan ini, maka diperkirakan ibu jari ini adalah fi syahmatai udhun, di syahmah udhun, di lurus dengan tulang lunak telinga kita. Tidak harus megang begini, ada Allahu Akbar, enggak harus pegang. Ini perkiraan untuk mengukur agar ini bisa hadwa mankibah, lurus. Ini Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar, dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah. Begitu juga waktu rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Jangan ragu, biarpun tidak juga sah, tapi ini kesunnahan dan harus diyakini namanya sunnah. Hanya di sana ada yang menafsiri hadwa min kibai itu, ada yang menafsiri dengan cara lain begini. Hadwa mangkibahi begini menawili. Ini tentunya menurut mazhab Imam Syafi'i adalah seperti ini, dan ini sangat tepat, ini mangkib. Kalau begini yang sesuai adalah ujung jemarinya, bukan tangannya. Tapi tidak perlu saling menyalahkan, yang jelas di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan harus yakin dan harus pede kalau takbir ya begitu caranya. Jangan ketemu orang begini langsung model lain. Memang tidak disalahkan yang demikian, tapi kita mazhab Syafi'i begini, Allahu Akbar. Ada orang begini Allahu Akbar,
urusannya. Dan kita tidak menyalahkan ada yang diikuti kok. Cuman kita ini kalau punya keyakinan harus diikuti dong. Madhab kita Imam Syafi'i dijelaskan ini. Hadza mankibai, hadis Bukhari dan Muslim ya seperti ini. Ini diletakkan di sahmatai, lurus dengan sahmatai udun. Di tulang lunak udun, telinga. Allahu Akbar. Jangan ragu. Tanpa kita mencela orang yang begini, tapi juga tidak usah ikut-ikutan. Karena yang kita ikuti adalah ini. Ulama madhab kita Imam Syafi'i seperti Allahu Akbar. Sudah. Yakin sudah, percaya diri. Dan yang lain pun hujahnya juga sama, serupa hadis ini. Cuman cara menafsirinya itu. Maka yang paling tepat hadza mangkibahi, lurus dengan pun. Kemudian dihadapkan ke kiblat. Kini menghadapkan ke kiblatnya juga mudah ini. Menghadapkan ke kiblatnya mudah. Kalau gini agak susah. Tapi ingat, kita tidak boleh saling menyalahkan dalam hal ini. Wong tidak pun juga sah. Hanya kami ingin meyakinkan Anda ini Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i dan harus yakin. Ini hadis Bukhari Muslim bunyinya begitu dan ulamanya menjelaskan begini, Allahu Akbar. Nah, selesai. Setelah itu takbirnya nggak usah ragu-ragu gara-gara disampaikan ada orang begini langsung ketularan begini. Anda tidak punya prinsip. Tanpa Anda menyalahkan, Anda punya prinsip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa innar ruku'i Allahu Akbar waktu ruku'. Waktu ruku'. Wa raf'i minhu mengangkat sami Allahu liman hamidah. Yakin. Kemudian wa wad'ul yamini 'ala shimali. Wad'ul yamini 'ala shimali. Yakbit yaminahu bi yaminihi ku'a yasari. Ini terletakkan. Madhab Imam Malik diturunkan. Biarpun setelah Ghazali diturunkan benar. Kalau kita enggak, jumhur ulama madhab Syafi'i, Allahu Akbar langsung ditaruh. Tempatnya adalah, nah ini yang harus tahu bahasanya. Tempatnya adalah seperti hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Wa'il bin Hujur, anna ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi, hina dakhala fi sholati thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian diletakkan para ulama menjelaskan, Ibnu Hajar menjelaskan ini. Di atas pusat, di bawah dada. Dan harus yakin. Di atas pusat, di bawah dada. Di bawah pusat kelihatan aneh, terlalu melontor ke bawah. Yang paling tepat di atas pusat, di bawah dada. Kalau ada orang meletakkan di atas dadanya ala sodrihi, sodri itu memanjang antara ini. Dan madhab kita Imam Syafi'i seperti itu. Di atas pusat, di bawah dadanya. Di dada bawah. Di atas pusat, di dada bawah. Begini. Dan tidak usah ragu, yakin. Allahu Akbar. Ininya yakin, ini yakin. Kalau ada orang ternyata meletakkan begini, ada yang diikuti, biarkan. Kita tidak perlu mencaci, mengolok dan menyalahkan. Tapi kita ingin membangun keyakinan bahwasanya kita sholat terus begitu. Kita punya yang dianut, punya panutan. Ini ada jelasannya. Baik, setelah itu, ini perlu yakin. Allahu Akbar. Nah, ini. Sini sah. Sini sah. Begini juga sah. Tapi inilah kesunnahannya adalah seperti itu. Kemudian watawajjuh. Watawajjuh di sini maksudnya membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Doa namanya doa iftitah. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi muslim wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya. Riwayat yang adalah wajjahtu wajhiya. Adapun yang menggunakan inni wajjahtu wajhiya, ini ada dihubungkan dengan riwayat lain. Tapi riwayat iftitah adalah wajjahtu wajhiya
nggak ada inninya. Tapi riwayat lain ada, lafadz ini berbunyi inni wajjahtu. Jadi wajjahtu wajhiya. Ini doa iftitah. Ada doa iftitah selain ini. Doa iftitah banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa nakkini minadh-dhunubni kama yunaqqa ath-thawbu abyadu minad danasi. Ini ada doa iftitah selain itu. Semuanya riwayat sahihah, benar. Jangan saling menyalahkan. Umum yang dibaca oleh madhab Asy-Syafi'i adalah ya ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya sah saja untuk riwayat dari Nabi. Yang enggak boleh adalah memaksakan. Yang biasa dengan wajjahtu wajhiya adalah riwayat benar. Wajjahtu wajhiya ini adalah riwayat, bukan riwayat. Bukan riwayat main-main. Bukan riwayat dhaif bahkan, bukan. Sahih. Hadis yang sahih, semuanya sahih. Yang tidak sahih adalah itu yang fanatik. Merubah. Orang Indonesia sudah pakai wajjahtu wajhiya, tiba-tiba ada orang datang harus merubah. Biarpun juga sah, nggak ada masalah. Kita boleh punya wawasan. Tapi nggak usahlah. Orang, kalau menambah bolehlah, mau digabungkan dah wajjahtu wajhiya, oke. Ini harus ketahui bahasanya doa iftitah ada selain wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ada. Allahumma ba'id baini khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada. Ini wawasan saja. Artinya yang sudah pakai wajjahtu sudah oke, selesai. Dan sunnah hukumnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Seperti dulu riwayat dari Imam Ahmad misalnya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Kalau seandainya ditinggal tetap sah sholatnya. Kecuali dalam sholat jenazah tidak disunahkan doa iftitah. Kenapa? Sholat jenazah diharap untuk dipercepat. Nggak usah pakai iftitah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lillahi lilladzi fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ardi, dan bumi. Hanifan muslimu wa ma ana minal musyrikin. Hanifan artinya dibelokkan dari sesuatu kebiasaan, sesuatu yang jalan yang enggak benar. Maksudnya akhirnya menjadi jalan yang lurus. Hanifan, jalan yang benar. Sebagai seorang muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan golongan orang musyrik. Inna sholati. Jadi hanif itu. Hanif itu artinya pertama di jalan yang salah, lalu dibelokkan menuju jalan yang benar, akhirnya dibelokkan menuju jalan yang lurus. Hanifan, jalan yang lurus, akhirnya biasanya diterjemahkan langsung jalan yang lurus. Kalau secara bahasa bukan, ini jalannya salah, kemudian selalu dibelokkan ke jalan yang benar. Begitu, cuman diterjemahkan biasanya langsung di jalan yang lurus. Hanifan, di jalan yang lurus, maksudnya jalan yang benar. Musliman, muslim, aku dalam keadaan muslim. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan golongan orang musyrik. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadahku semuanya ini, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, itu lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, untuk Allah penguasa semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu semualah aku diperintahkan. Wa anna minal muslimina, dan aku adalah golongan orang-orang Islam. Wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz, isti'adzah, baca ta'awudz. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Wa idza qara'al Qur'an wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran, baca a'udzubillah. Sunnah ta'awud daripada bismillahnya dalam ini. Setelah itu bismillah, ya. Khutbah Jumat kemarin ta'awudnya ditinggal misalnya. Besok ta'awudnya kalau baca surat Al-Qur'an baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru baca ayat. Waktu ini disunnatkan setiap rakaat. Jadi setiap rakaat, sebab setiap rakaat dianggap ini pekerjaan baru. Tidak, jadi dianggap bahwasanya pekerjaan yang pertama sudah selesai karena sudah diputus.
Setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Fatihah, sudah kita rukuk, zikir yang lainnya, balik lagi, ta'awud lagi, begitu seterusnya. Sehingga disunahkan setiap rakaat. Hanya waktu rakaat pertama lebih dikukuhkan karena apa? Memang belum memulai apa-apa, belum membaca apa-apa. Belum baca ayat. Baik. Kemudian sampai di sini aja dulu. Kita